Ya, halo Sobat Kompor. Hari ini kita akan interview narsum yang agak berbeda. Walaupun sama-sama women in IT, tapi mereka bukan dari ISP, tapi ngurusin ISP dan ngurusin internet. Betul, Pak. Daripada saya ngomongin namanya dan perkenalannya, lebih baik sendiri-sendiri aja langsung. Dari sisi tengah, Halo, aku Anzila Raihan. Halo Sobat Kompor ya, Pak? Sobat Kompor. Sobat Kompor, nama aku Saskia Octavia. Tante. Oh, Tante Anzila aja Ya, panggilnya. ya, Tante. Saskia. Tante Saskia. Nah, kan bergeraknya di IT gitu ya. Latar belakangnya Tante Anzila sebenarnya apa sih? Kenapa bisa di dunia IT jadinya? Ini dipanggilnya berarti Om ya? Iya, Om. Aduh, Om. Aduh. Takut nih soalnya atasan saya nih. Oke, aku latar belakang pendidikan aku itu di sekretaris, Om, sebenarnya. Sekretaris? Iya, aku lulusan sekretaris. Tarakanita. Di Don Bosco. Don Bosco. Ayo, Sekretaris. jangan lupa daftar di Don Bosco. Aduh, belum udah promosi dulu. Naluri. Berarti sebenarnya sales ini, bukan sekretaris harusnya. Kalau yang Tante Saskia, Kalau aku backgroundnya kebetulan cukup sama nih sama sekretaris kerjaan aku juga. sekarang maksudnya. Oh, kerjaan aku sekarang. dari background pendidikannya di statistik. Oh, statistik. Matematika ya? Masih satu rumpun sama matematika sih. Jadi sarjana matematika atau apa? Tapi sarjana statistik. Oh, sarjana statistik. Ya, oke. Kelihatan ya mukanya pinter banget Ya, ya. Om. sebenarnya iya. Jangan gitu dong, kamu Kalau juga muka pinter aku, kok. oh alhamdulillah. Cuma kalau dilihat ke IT-nya langsung enggak ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya kita berdua kurang di IT sih. Kurang dekat ke IT. Nah, bagaimana Tidak ini paham. bisa terjun ke IT? Sebenarnya ke BPH ABJI ya, Badan Pengurus Harian ABJI. betul. Tapi yang bagian statistik untuk internet survei ya. Betul. Survei Internet Indonesia. Nah, kalau kenapa bisa jadi terjun ke lebih ke internet lah, aku bilang ke IT lah, walaupun datangnya dari background yang berbeda. Itu bagaimana ceritanya dulu, Tante Anzila? Lucu ya dipanggil tante. Nggak apa-apa, biar lucu. Oke. Kalau aku memang awalnya ngelamar ya di ABJI, memang awalnya tuh jadi sekretaris. Nah, Oh, cuman kan aku orangnya cerewet ya, temen-temen. Aku jadi diberdayakan nih untuk ikut ke data dan statistik, terus menjadi public relation-nya survei ABJI. oh, PR-nya Iya, survei jadi ABJI. sekarang Berarti kamu aku harus PR. bisa jelasin nanti ya. Nanti aja sama bos aku. Oh, gitu. Oke. Kalau Tante Saskia, tadi harusnya panggilnya bukan teman-teman. Om-om dan tante-tante. Om dan tante-tante, aku minta maaf ya. Kita Kalau Tante Saskia gimana tadi? Dari Oh, statistik iya. menjadi IT gitu. Kalau aku kebetulan emang karena divisi data dan statistik itu juga sebenarnya cukup baru di ABJI, dan kemarin memang lagi butuh lulusan statistik nih, karena kan kayaknya belum ada nih kalau di BPH ABJI yang concern ke masalah survei internet Indonesia. Jadi memang kayaknya kemarin memang dibutuhkan dari jurusan statistik, dan kebetulan aku juga ngelihatnya lumayan tertarik sih kan dari survei internet Indonesia ini, kan kayaknya cocok nih sama mungkin background aku, jadi kayak untuk nambah pengalaman juga kayaknya oke banget nih untuk di posisi ini. Oke. Nah, berarti berhubungannya tidak seperti teman-teman sales ISP ya. Iya. Banyak om-omnya daripada tante-tantenya. Kalau di kantor ABJI kan BPH kebanyakan tante-tante ya. Iya, Di betul. lantai 6 banyakan tante-tante ya daripada BPH-nya banyak tante-tante. Iya. Kalau di situ om-omnya minoritas itu. Omongnya minor sih, tapi kalau BPH. Kalau BPH. Tapi waktu lakukan statistik atau pada saat pekerjaan banyak om-omnya atau tante-tantenya juga? Tergantung ya, karena kan kita biasanya ada survei orang yang di lapangan ataupun yang bekerja sama kita, itu cukup beragam sih ya, nggak ada Beragam yang ya. cenderung kemana gitu. Kalau di IT sendiri kan mungkin lebih ke
banyak yang om-om ya. Iya, nah menurut statistik ya sekalian, menurut statistik yang kalian udah ini, kalau para pelaku internet ISP gitu banyakan om-om apa tante-tante sih? Kalau pelaku Ada sempat survei nggak seperti itu? Kalau kayak gitu sih kita belum spesifik ya, tapi boleh juga dijadi ide. Ah, itu jadi ide dulu Terima ya. kasih idenya, Pak. Heeh. Tapi kalau dari pandangan aku sih kayaknya apa yang dari kita temukan gitu ya di acara-acara, kalau kita meeting kayaknya lebih banyak ketemu om-om ya. Iya. bapak-bapak. Kan ini Bapak. kaosnya masih ingat kan? ID Knock kan? Iya. Nah, ID Knock itu tiap tahun kita juga survei pesertanya itu rata-rata 10%. Nah, tapi tiap tahun naik nih 0, berapa persen, 0, berapa persen sampai yang terakhir ini 11,6 kalau nggak salah, naik 0, berapa persen. Jadi harusnya mulai cukup diminati bergembira ya, nih Pak, ya. oleh Nah, walaupun banyakannya sales sih, belum yang engineer-nya sendiri. Gitu. Nah, menarik sebenarnya kalau kalian bisa melakukan survei tentang itu di dunia ISP ya, supaya agak berimbang lah gitu, sekitar 30% lah, jangan sampai 51%, nanti saya jadi minoritas lagi, om-om jadi minoritas lagi. paling keimbang ya, Pak. Nah, kalau pengalaman selama statistik itu lakukan pekerjaan ini, ada yang ini nggak, atau suka dukanya dulu? Ada suka dukanya nggak bisa diceritain, suka dan dukanya? Kalau aku di data dan statistik ABJI itu kan memang aku kan gak terlalu pegang data ya, aku kan jadi PR, jadi aku ini role-nya itu lebih banyak ke tektokan nih sama bapak-bapak. Untuk Ya misalkan kalau kita ada acara mau ngundang bapak-bapak di ABJI gitu kan, itu saya yang menghubungi gitu-gitu, atau ada undangan-undangan atau hal-hal lainnya lah yang butuh koordinasi. Nah itu kan rata-rata kita koordinasinya sama atasan-atasan kita yang lebih banyak laki-laki. Nah, ada pengalaman suka dan duka nggak? Suka dan dukanya mungkin kalau laki-laki itu ya seperti biasa ya, laki-laki itu kan selalu menggunakan logika. Jadi kadang-kadang kita kalau dikasih arahan sebagai perempuan yang sangat perasa ini gitu, kita tuh suka kurang aja sih arahannya. Jadi biasanya kan kita maunya tahu lebih jelas lagi biar langkahnya nggak salah, tapi kan kalau laki-laki orangnya lebih logika dan lebih cepat gitu ya kalau ngasih arahan. Jadi kita masih harus lebih banyak belajar lagi kalau misalkan. Itu suka apa duka itu? Ya itu Bagian suka dari suka dan duka mungkin dan ya. duka. Karena gini, kalau misalkan udah diterangin, kita kan jadi belajar ya, itu jadi suka dong, itu kan jadi pengalaman untuk kita. Tapi kalau misalkan kadang keterangan yang nggak terlalu jelas, kita jadi bingung sendiri. Waduh, gimana nih? Sering nggak jelas ya? Nggak sering juga sih Pak, tapi pernah ada. Tapi nggak Kira-kira sering juga kok. 50% lah ya? Oh enggak. Di bawah. Mostly. Nggak, saya lagi mau tanya, yang biasa ya atasan itu siapa gitu? Oh nggak boleh Nggak dong, boleh. nggak boleh. Bahaya. Nggak boleh dong begitu. Kalau Tante Saskia gimana? Kalau aku sukanya karena sebenarnya di posisi ini cukup sesuai ya sama jurusan. Jadi kayaknya untuk nambah ilmu, nambah pengalaman, dan bahkan nambah relasi pun juga oke banget. Karena di sini setelah di ABJI gitu ya, dapat mungkin yang nggak pernah ketemu orang-orang penting, misalkan kayak di acara-acara kayak gini, itu kan banyak ketemu orang-orang penting. Kadang suka meeting ke kementerian misalnya, oh jadi tahu nih ternyata kayak gini cara kerjanya, ternyata yang dibahas tuh kayak gini. Kalau duka sebenarnya bagian dari duka juga cukup positif sih ke arahnya ya, karena ternyata misalkan aku yang sebenarnya orangnya nggak aktif nih sosial media, nggak pernah muncul sosial media, tiba-tiba di sini Suruh kita podcast. diminta podcast. Kita juga punya Tapi kita channel pemalu. podcast. Kita juga punya channel podcast, kita akan beradu dengan bapak kompor ini. Kolaborasi nih, kolaborasi. Tapi ini bagian kompornya. Ya, Oh ya, gini betul. ngompor ini ya. Karena di data dan statistik juga kita diminta untuk juga ngisi podcast, misalkan berbicara mengenai data dan statistik survei ABJI, karena itu kan bagian dari publikasi ya, dari langkah publikasi kita. Jadi saya yang nggak pernah bersosial media, nggak pernah ngisi podcast, ternyata dituntut harus bisa, dan jadinya belajar pengalaman sih. Jadi menurut aku juga ini bagus sih. Data pertama statistik yang dari ABJI pernah dilihat nggak? Data yang Buku pertamanya. 2013 ya Pak? Kalau nggak salah. Nah,
Udah ada lihat? Udah pernah lihat. 2012 sampai 2013 sampai lupa. 2000 ya 12 atau 13 ya. Bukunya masih ada sih. Buku sih Bukunya sih enggak. udah nggak Saya ada ya. kita pegang mungkin filenya. Soft copy-nya. Iya, kita punya Ambil soft dari Mbak copy-nya. Mega ya waktu itu ya? Bukan? Wah, saya diturunin dari mana ya? Waktu itu lupa. Kita udah ada aja gitu. Udah ada aja gitu. Jadi total udah berapa? Sekarang Total berapa ya? Dari 13 ada 14, 15, 16, 17. Kalau nggak salah yang pernah ke skip itu di bagian pas Covid sih, Mbak. Pas Covid ya? Iya, karena itu kan nggak bisa turun lapangan, jadi sempat ada beberapa kali yang surveinya jadi kegabung 2 tahun gitu. Bukan nggak ada sih, tapi mungkin diukurnya 2 tahun ke belakang gitu. Nah, oke. Sekarang gini, kalau dari semua hasil survei itu, ya, dan yang mungkin yang terakhir nggak apa-apa juga, yang menurut kamu yang menarik sekali, yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman ISP ini, apa kira-kira Tante? Yang paling menarik ya, kalau dari hasil survei mungkin terakhir tuh kita melihat kayak kelompok umur mana sih nih yang paling banyak pengguna internetnya, misalkan gitu di Indonesia, kayak dari Gen Z, baby boomers gitu-gitu ya, kita ngukurnya dari situ. Dan ternyata didominasi nih kalau di Indonesia oleh Gen Z dan milenial, kurang lebih gitu sih Pak. Itu jadi kayak oh ternyata menarik ya, di Indonesia nih paling banyak menggunakan internet tuh di Gen Z dan milenial. Bahkan yang di bawah Gen Z pun itu juga udah banyak nih yang pakai internet, kayak anak-anak di bawah 12 tahun dari umur 5 tahun tuh udah pakai internet gitu. Walaupun kita nggak tanya secara langsung, tapi kan dari orang tuanya kita tahu nih Nah, bahwa kalau dari anak- hasil survei, kalau dari surveinya itu, kita selain survei internet Indonesia, kita itu ada subtopik juga nih. Nah, salah satunya kita juga nge-survei ISP dan market profile. Nah, menurut aku itu menarik banget sih untuk ISP di terutama para anggota ABJI ya, karena survei ISP ini kita nge-surveinya anggota ABJI ya. Ya. oke, Jadi hold di situ dulu ya. Saya ke yang ini dulu tadi, soal Gen Z sama milenial. Boleh dikasih tahu nggak Gen Z itu umur berapa sampai berapa, milenial sampai berapa? Nah. Itu yang survei dengan apa namanya, dengan surveyornya yang ini ya, Oh, yang dari luar ya, terakhir. OSOS ya, Iya, dengan ABJI ya. betul. Kalau yang ini kan tadi internal ya. internal. Nah, coba kalau yang itu dulu dapatnya tadi milenial masih banyak, sama Gen Z juga banyak. Gen Z Pak. itu umur berapa sampai berapa? Gen Z itu kalau nggak salah nih dari 12 tahun per tahun ini ya, 12 sampai 27 tahun. 12 sampai 27 tahun. Iya, betul. Terus ya milenial Milenial itu berarti 28 tahun sampai, bentar ya Pak, ya agak lupa, saya boleh buka dulu oh, nggak? ya, boleh. Apa nggak apa-apa. Milenial. Lihat survei apa? Ini apa? Sa- sambil nunggu. Nah, ini saya yang statistik, yang internal. Nah, Suka dukamu apa? Banyak yang nggak respon atau banyak yang respon? iya sih ini. Saya kan sama Saskia memang rada beda ya. Saskia kan banyak banget statistiknya. Nah, kalau saya itu lebih banyak keluarnya nih, lebih banyak berhubungan sama orang-orang bapak-bapak atau stakeholder di luar itu kan. Ya selain yang terkait arahan-arahan, ada juga lah dukanya kita kalau ngobrol sama bapak-bapak itu ya. Kayaknya Pak Om juga mungkin paham, kadang kita maunya tuh sebenarnya bersikap baik aja tapi suka disalah artikan gitu. Nanti bilangnya ya kan saya cuman bercanda, tapi kalau diseriusin mau juga kan Pak gitu. Maksudnya Jangan gitu ya om ya. Kalau serius kalian gitu ya. Enggak. Jadi kita sebagai perempuan yang juga harus pintar-pintar nahan diri sih. Iya. Dan sebenarnya saya dari sini juga jadi sadar tau Pak, kayak kerudung gitu. Ini kan kayak aku kan sahabatan sama Saskia, beliau ini kan pakai kerudung ya, dan aku enggak gitu. Dan aku jadi tahu kayak Saskia ini jarang banget digodain gitu. Oh gitu. Sedangkan aku sering digodain, nggak sering sih maaf ya, aku nggak bukan mau GR gitu sih, bukan. Cuman memang menurut aku menutup aurat itu memang mengurangi kadar kita digodain teman-teman.
tante-tante. Ini petunjuk ya. Iya. Hint bagi Ya. bagi tante-tante sekalian. Iya, bagi tante-tante ya. sekalian. Kecuali kalau tante ada tujuan lain, saya nggak tahu. Ini suka kompor ya. Cocok ini jadi ini tante kompor. Nah, kalau kan kamu sering minta dari teman-teman ISP untuk datanya. Iya. Itu dapat berapa persen? Berapa persen kita? Yang terakhir kita biasanya ada target di awal sih Pak, karena naik terus ya anggota ABGI. Kemarin kita dapat sekitar 300. 300 dari 1000. Iya. Iya. Harusnya cukup ya Cukup untuk sih, mewakili itu udah populasi. mewakili. Ha-ha. Cuman kalau kamu lihat secara kalau kamu slice and dice nanti mungkin nggak cukup ya, karena misalnya untuk revenue segini atau subscriber segini si ISP-nya mungkin nggak cukup ya. Tapi ke the whole ISP mungkin cukup 300 sudah lebih dari cukup untuk populasi perhitungan statistik ya. Betul. Mungkin ada pesannya sebelum saya ke sana supaya paling tidak di atas 50% yang balik. Balik apa? Hasil surveimu dari teman-teman ISP. Gimana mesti? Apa pesan-pesannya kepada teman-teman ISP? Tolong isi dong. Iya. Nanti berhadiah coklat. Jangan lupa kalau ada survei. Mungkin ya kalau misalkan ada permintaan pengisian survei nih dari ABGI, dibantu yuk diisi karena kan nanti Hasilnya. aspirasi-aspirasi dari ISP, hasil-hasil dari survei ini juga bisa kita olah dan kita jadikan saran atau masukan nih teman-teman supaya ABGI dan ISP di Indonesia bisa semakin maju. Sebenarnya ada pertanyaan. Setelah ada ini mungkin nanti kepada Om Zul juga ya. Tapi saya tanya ke kalian juga nggak apa-apa. Setelah dapat hasil statistik itu, ada kadang-kadang teman-teman bertanya, so what? Ini kan secara normatif kamu akan bilang bahwa ini untuk kemajuan. Di mana sisi kemajuannya yang bisa dirasakan sama teman-teman ISP sehingga mendorong mereka untuk mengisi form itu dan mengembalikan. Bukan hanya itu, nanti next levelnya adalah isinya yang benar. Kalau saya kan bukan ini ya, bukan dari ISP. Jadi sebenarnya kurang apa ya? Mungkin kurang relate ya dengan teman-teman di ISP, tapi mungkin pernah beberapa kali dengar dari misalnya dari Pak Zul atau dari ya misalkan dari Pak Zul kayak ini data kayak gini nih sebenarnya bisa dipakai nih sama ISP kalau lagi misalkan meeting dengan calon investor atau apa, kalau bisa ditunjukin nih datanya ternyata masih ada pangsa pasar sekian persen loh yang belum dijangkau misalkan oleh ISP di Indonesia, sehingga masih ada peluang. Sepertinya lebih ke mungkin ini secara langsung bisa dirasakan dampaknya oleh teman-teman ISP kalau emang bisa menggunakan datanya untuk misalkan mengembangkan usahanya sendiri. Itu satu ya, untuk mencari investor gitu ya, Ya, bahwa di Indonesia masih ada peluang pasarnya masih banyak. Kalau dari aku sih begitu ya. Aku ikut Ikut kemana? ikut Saskia. Ikut Tante Saskia. Oke, tadi gen apa? Oh ya, tadi yang kepotong kita ngeluarin hasil survei, kita lihat penetrasi internet di Indonesia, nggak nasional aja, tapi kita lihat dari umur, misalnya post Gen Z itu di bawah Gen Z itu umurnya kurang dari 12 tahun. Terus kita lihat dari Gen Z ini umurnya antara 12 sampai 27 tahun. Lalu ada milenial nih dari umur 28 sampai 43 tahun nih Pak. Jadi 28 sampai 43 tahun nih masih cukup megang nih dari segi tingkat penetrasi internet gitu. Antara milenial sama Gen Z nih kayak banyak lah di Indonesia pengguna internetnya. Sedih saya tadi. Kenapa nih Pak? Om umurnya udah gak masuk di internet. Tapi waktu tahun 2000 berapa yang survei pertama itu mungkin pernah dengar namanya kita ini kan ada demographic bonus ya. Waktu itu ya umur kalau 2012 seharusnya umur kalian berapa ini tante-tante? 12 12 tahun. 12 tahun ya. Nah, itulah kalian sekarang yang menjadi bonus demografi. Sekarang sudah aktif, sudah bekerja, dan dulu kalian adalah bonus kami untuk memenuhi
jadi pengguna internet. Iya. Tapi dulu saya nggak bilangnya bonus, saya bilangnya tsunami. Karena kalian ini secara piramidanya banyak dibandingkan umur berikutnya. Karena begini dia, jadi kalian tuh datang langsung ngisi. Nah itu menarik untuk analisis seperti itu. Jadi di statistik itu tidak hanya datanya saja, insight-nya. Nah kadang-kadang saya suka bilang angka is angka, tapi yang kamu bisa ceritakan di belakang angka dan proyeksi angka. Ya. Betul. Kalau angka kan ditunjukin ya angkanya 12 ya 12, so what gitu kan. Misalnya. Terus angka ini menunjukkan apa? Nah, ini yang harus lebih banyak sehingga teman-teman ASP itu bisa merasakan juga. Satu memang untuk investor. Tapi tadi kalau mereka mau lakukan marketing, targeting, itu bisa di daerah mana saja. Nah, mungkin ini juga bisa jadi masukan ya, mungkin bisa ditanyakan kepada om-om ISP ini dan tante-tante ISP, mau parameter apa lagi yang mau diukur, ya kan? Targeting marketnya siapa gitu. Nah mungkin ada masukan mau siapa atau mana dari insight-nya selama kalian tante Siskia lakukan survei, kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa diambil lagi? Mungkin kalau kita kan juga ngelihat nih Pak, kalau di survei yang nasional kita lihat ada berapa banyak sih misalkan pengguna fixed broadband di masing-masing daerah, provinsi ini gitu. Broadband? Iya betul. Nah sekarang saya tanya, definisi broadband itu berapa mega sekarang? Atau berapa sebenarnya? Aduh, Kita nggak gimana teknis nih nih. Pak maksudnya? Nah zaman dulu waktu kita masih dial up 256 kbps itu dial up broadband. Nah sekarang berapa yang namanya broadband? Sebenarnya kita lebih mendefinisikannya ke masyarakat kan yang lebih mudah dipahami oleh mereka ya Pak. Jadi mungkin lebih Wifi. ke internet yang ada di rumah Di mereka, rumah. yang dipasang, yang bisa dipakai bersama gitu ya. Jadi lebih ke situ sih untuk definisi yang kita jelaskan di dalam Iya. survei ke masyarakat. Mungkin nggak apa-apa sih ya, kita bisa bikin definisi karena kan bisa jadi legend daripada si statistik sendiri sama di survei. Harusnya kita ada definisi tersendiri nanti yang namanya broadband sekarang berapa. Kebutuhan broadband itu seperti apa? Apakah harus bisa nonton YouTube, Facebook dan apa berbarengan dan 5 orang misalnya atau apa? Kita bisa bikin definisi itu. Itu jadi patokan. Nanti akan berubah sepanjang zaman sih. Iya. Oh, bisa aja. Ya, tapi kan ada pada saat ini referensinya adalah ini. Kalau dulu referensinya adalah 256 kbps atau 512 kbps. Kalau sekarang mungkin udah berubah kali ya Pak. 5 mega saja saya nggak tahu apakah itu sebagai broadband ya. Ya kan, kalau 1 mega kayaknya udah kurang kali. Apalagi untuk dipakai bersama gitu ya. Iya. Nggak tahu kalau nonton YouTube bisa nggak 1 mega? Harus dites. Betul. Nah, oke. Sekarang saya tanya balik lagi. Kalau atasannya siapa sih? Pazu. Rajul ya? Kalau di Survei BPH, Indonesia kan ini ya, Survei Internet Indonesia program kerjanya bidang pelatihan dan sertifikasi. bidang pelatihan dan Om Jul. sertifikasi itu Bapak Adi Lesmana. Oh, Adi Lesmana. Selain Kalau Pak Adi. Tante Saskia ke Om Ade, Oh, enggak. Lesmana sama Enggak juga, maksudnya kalau Sebenarnya. di Survei Internet Indonesia karena ini program kerja Pak Adi, tapi Ada arahan juga Pak Zul dari kan Pak Zul. juga tertarik ya di bidang Survei Internet Indonesia, jadi banyak memberikan masukan dan arahan juga. Berjalannya Survei Internet Indonesia. Jadi yang galak dari dua itu siapa? Nggak ada sih. Nggak ada kok. Serius? Enggak. Nggak berani. Enggak, justru baik-baik banget. Kalau beneran misal sih, Pak. ini beneran sih Pak, ini real. Kalau ini gitu enggak, yang, ini enggak yang bohong. yang lebih baik dari berdua siapa? Yang lebih baik. Dua-duanya juga baik. Nggak bisa dong, harus pilih satu kok. Iya, nggak Kan mau. sama-sama berkontribusi membantu. Iya. Pilih salah jalannya satu ini lah. dong. Nggak mau ah. Iya. Jangan kompor dong, Pak. Jangan kompor dong. Padahal biar ditonton sama Om Jul. Keduanya baik kok Pak, apalagi Oh gitu ya. kemarin kita ada pengalaman ya. Ini salah satu hal seru juga sih masuk di dunia internet. Ternyata tuh acaranya banyak. Gitu. Oke. Terus kita kemarin ikut di Safari Ramadan gitu. Nah, kita
perginya itu ada momen dimana kita harus pergi bareng Pak Zul, ada juga momen dimana kita pergi barengan sama Pak Adi, dan dua-duanya tuh jagain kita banget sih. Kayak selalu, oh Pak ini kamu di mana, nanti naik apa, kamu udah ada yang jemput nanti, jadi kayak dijagain sih. Jadi Itu karena tante-tante. Coba kalau dia om-om, cuekin kali ya. ya dong, kita kan udah dianggap anak mungkin ya. Oh gitu. Kalau Tante Saskia apa pengalaman uniknya? Tadi kan ada pengalaman unik nih. Sebenarnya itu juga jadi salah satu highlight saya selama bekerja di sini sih, Pak. Itu kita kemarin ada ke masing-masing wilayah. Yang wilayah Abjir ada 15, itu kita sampaikan nih hasil survei internet Indonesia, misalkan sesuai di provinsi tempat kita kunjungin itu. Jadi ya cukup banyaklah pengalaman kita ya ke wilayah-wilayah Abji yang banyak ini. Dan fun fact itu tuh kita selama umur berapa kita Sas? Kita masih muda kan ya Sas? 17 tahun ini. 24 tahun Saya ini. percaya loh tadi 17, kenapa dirubah Karena jadi kita nggak 24? usah ngomong ya aslinya. Saya orangnya jujur soalnya. Oh, statistik harus jujur ya. Iya. Angka itu bukan main-main. Oh itu motonya. Ya jadi selama 24 tahun ini saya sama Saskia tuh sama-sama nggak pernah naik pesawat. Jadi yang kemarin itu benar-benar sendirian nyobain naik pesawat keliling Indonesia. Oh. Bukan nggak pernah sih, mungkin jarang aja ya. Emang nggak pernah. Ya maksudnya pernah lah sekali, cuma nggak yang intens gitu ya. Kemarin kita benar-benar ke wilayah yang nggak diganti. Mungkin hari ini kita di misalkan di Medan, besok kita udah di Pekanbaru, besok kita udah di Jakarta. Itu untuk acara survei atau acara Abji? Acara iya buka bersama dari Abji, Oh, tapi oke. kita juga menyampaikan hasil survei kita ke ISP di daerah. Bagaimana tanggapannya mereka dari hasil survei itu? Banyak yang Ada bagus-bagus sih. Oh, kalau saya kemarin ada pengalaman di terakhir di Samarinda itu di sana ngundang Diskominfo-nya juga kebetulan datang. Ternyata besokannya Pak Zul diundang sama Diskominfo Samarinda untuk lebih kayak ke press conference gitu ya, ngundang, ternyata langsung diapresiasi lah untuk hasil survei Abji khususnya untuk wilayah Kalimantan. Jadi dipanggil Diskominfo, manggil wartawan, kayak ngejelasin hasil survei Abji itu kayak gini khususnya di daerah itu. Oke. Nah, sebelum penutup saya mau tanya. Yang melakukan awal survei di Abji siapa? Atau ceritanya enggak? Boleh Bisa Pak? dijawab. Mau Parlin ya? Cepet Pak, ceritain Pak. Cepet Om. Dulu awal-awal saya juga bertanya. Waktu itu kan dana Abji belum sesekarang. Terus melakukan surveinya gimana? Sebelum ada dana itu kan pertama kali kita lakukan dengan Makles ya. Buku pertama itu dengan Makles. Oh iya, Ya, sekali ya saya. ya, kedua dengan UI ya. Setelah itu dengan BPS kalau nggak salah. Nah kalau sebelum itu apa? Kayaknya hitung kancing gitu. Tebak-tebakan. Anyway, buat penutup, kira-kira ada pesan khusus buat om-om dan tante-tante ASP untuk membantu Tante Anjila dan Tante Saskia dalam melakukan survei yang mana akan membantu teman-teman ASP juga dan industri secara keseluruhan. Nah, sebelum itu saya mau ngomong sebenarnya ada satu omongan memang. Kadang-kadang angka itu kan harus diterjemahkan sendiri ya. Sebisa mungkin memang kita memberikan hint, petunjuk bahwa ini yang bisa, tapi elaborasi berikutnya dari masing-masing gitu. Istilahnya ada yang ngomong begini, kalau makan kacang, kalau dikunyain orang lain terus kita yang nelan nggak enak ya. Itu istilahnya gitu. Betul nggak? Setuju nggak itu? Setuju. Berarti omongan kalian ya, bukan saya yang ngomong Oh, jadinya. Aduh, Kok jadi Tadi kayaknya validasi aja Pak. menduk banget nih. tadi tante Ajila yang ngomong, saya cuma mau nge-repeat. Enggak. Coba pesan-pesannya apa? Isi survei. Isi survei. Gimana? Ya, apa ya? Ya selain isi survei, tentunya itu kan akan ngebantu kan kita juga untuk menyelesaikan program kerja itu. Dan pastinya kalau isi survei ISP biasanya kita
souvenir, reward, jalan-jalan, Ya undian-undian lah ya. Wow. undian. Ada hadiahnya ya? Ada. Ini untuk mengapresiasi dong. Ya sebenarnya untuk meningkatkan ya keinginan untuk misi ini sampai selesai karena kalau nggak di ini agak sulit ya nyampe Iya. 300 gitu. Saya yang bantu broadcast dikasih apa dong? Kan itu tadi, di Boleh. broadcast your voice, bisa your concern. Boleh. Ya, tadi kan udah apa? Ikut undian. Ikut nemenin pemenang hadiah undian dong langsung. Kan. Waduh. Oke, terima kasih ya Tante Saskia, Tante Anzila sudah berkenan untuk sharing di sini ya. Next kita lakukan lagi topiknya nanti mungkin ini ya tentang surveinya sendiri sama-sama. Oke, sampai jumpa lagi Sobat Kompor. Bye, terima kasih. Oke ya. Makasih juga ya Om Far. Ini apa sih yang tadi? Saya umurnya udah gak masuk tadi, sedih saya nangis. Udah gak masuk di ini survei ya Pak. Jadi,